Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya melakukan pertemuan perdana dengan calon Presiden Prabowo Subianto setelah diumumkan menang Pilpres 2024. Pertemuan itu sekaligus merayakan ulang tahun putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Momen tersebut turut diunggah Prabowo di Instagram pribadinya pada Jumat 22 Maret 2024. Selain Prabowo, Gibran dan Didit hadir pula Titik Soeharto dan Selvi Ananda. Melalui keterangan unggahannya, Prabowo menyebut bahwa pertemuan itu untuk merayakan hari kelahiran sang putra. Di unggahan lainnya, tampak Prabowo dan Gibran hanya mengobrol berdua. Disebutkan Capres Paslon 02 itu jika saat itu keduanya tengah menunggu untuk berbuka puasa. Pertemuan Prabowo Gibran turut dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'aruf. Dikonfirmasi, Amin menyebut bahwa Prabowo dan Gibran bertemu sambil buka puasa bersama. Hanya saja Amin enggan membeberkan lokasi persis pertemuan tersebut. Dikatakannya pertemuan itu juga sekaligus dalam rangka merayakan ulang tahun anak Prabowo, Didit. Diketahui, Gibran tak ikut mendampingi Prabowo saat berkumpul bersama para pendukungnya selesai resmi menjadi pemenang Pilpres 2024. Gibran memilih tetap berada di Solo, Jawa Tengah. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu 23 Maret 2024 sore. Ada 10 box lebih berisi alat bukti yang mereka serahkan ke MK. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto hadir saat pendaftaran. Sementara anggota tim hukum TPN lainnya yang ikut masuk ke dalam gedung MK turut membawa box-box berisi alat bukti. Ada sekira 5 buah box yang tampak di bawah masing-masing orang. 4 box di antaranya berbahan plastik berwarna bening berisi susunan map-map merah. Map-map tersebut berisi berkas-berkas yang sudah dikelompokkan sebagai alat pembuktian dalam persidangan sengketa pemilu nantinya. Kemudian di satu box plastik warna bening dengan tutup hijau berisi berkas-berkas yang disusun menumpuk di dalamnya. Seorang anggota tim hukum TPN mengatakan ada lebih dari 10 box bukti yang dibawa. Sebelumnya Paslon 03 menyebutkan akan berfokus pada dalil telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif dalam gugatan sengketa Pilpres 2024. Diharapkan MK nantinya bisa memutuskan untuk mendiskualifikasikan Paslon 02. Selanjutnya bisa dilakukan pemilu ulang di seluruh Indonesia. Calon Presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menggelar buka puasa bersama pada Jumat 22 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Anies memberikan kejutan kepada Surya Paloh. Kebersamaan keduanya turut diunggah oleh Partai Nasdem di akun Instagramnya pada Sabtu 23 Maret. Keduanya terlihat berbuka puasa di satu meja. Anies lantas memberikan kejutan untuk ketum Nasdem tersebut. Tak disangka, Capres 01 itu membawakan buah sirsak berukuran jumbo. Ternyata buah tersebut merupakan titipan dari Ibunda Anies, Alia Rashid Baswedan. Paloh pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Anies melalui sambungan telepon. Selesai acara, Anies lantas mengungkap isi pertemuannya dengan Surya Paloh yang digelar di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Anies menjelaskan pertemuannya dengan Surya Paloh berlangsung santai. Namun ia akan berbicara secara rinci mengenai isi pembicaraannya dengan Paloh. Di sisi lain, Anies memastikan bahwa tidak ada pembahasan khusus antara dirinya dengan Paloh. Sebelum bertemu Anies, Paloh juga bertemu dengan Capres Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan kunjungannya itu merupakan penghargaan atas ucapan selamat yang disampaikan Paloh atas terpilihnya Paslon 02 menjadi pemenang Pilpres 2024. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD telah mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu 23 Maret 2024 sore. Sejumlah tim kuasa hukum datang dengan mengenakan baju hitam. Dari pantauan di lokasi turut hadir tim hukum TPN Ganjar Mahfud, mulai dari Todung Mulya Lubis hingga Henry Yosodiningrat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Perindo Ahmad Rafiq juga turut mengawal. Para tim hukum kompak mengenakan baju dan jaket hitam bertuliskan Tim Hukum 22E.
Sebelumnya, Paslon 03 menyebutkan akan berfokus pada dalil telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam gugatan sengketa Pilpres 2024. Kuasa hukum Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, mengatakan ada 100 orang yang terlibat dalam persiapan menghadapi sengketa Pilpres 2024 di MK. Vincentius menyebut masih terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pelanggaran pemilu TSM dalam konstruksi UU Pemilu di Indonesia. Diharapkan MK nantinya bisa memutuskan untuk mendiskualifikasikan paslon 02. Selanjutnya bisa dilakukan pemilu ulang di seluruh Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.